Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Syadia Syadilah dengan NPM 2011100294. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang peradaban Islam di Spanyol dan pengaruhnya terhadap peradaban Barat. Penyebab kehancuran Spanyol. Jadi, Spanyol itu mengalami kehancuran karena dipicu oleh beberapa hal. Yang pertama itu karena konflik Islam dengan Kristen. Jadi, para penguasa Muslim tidak melakukan Islamisasi secara sempurna. Mereka sudah merasa puas dengan hanya menagih upeti dari kerajaan-kerajaan Kristen taklukannya dan membiarkan mereka mempertahankan hukum dan adat mereka, termasuk posisi hierarki tradisional, asal tidak ada perlawanan bersenjata. Namun demikian, kehadiran Arab Islam telah memperkuat rasa kebangsaan orang-orang Spanyol Kristen. Hal itu menyebabkan kehidupan negara Islam di Spanyol tidak pernah berhenti dari pertentangan antara Islam dan Kristen. Pada abad ke-11 Masehi, umat Kristen memperoleh kemajuan pesat, sementara umat Islam sedang mengalami kemunduran. Kemudian yang kedua, karena tidak adanya ideologi pemersatu. Jadi di Spanyol, orang-orang Arab memberi istilah ibad dan muwaludun kepada para mu'alaf, setidaknya sampai abad ke-10 Masehi. Suatu ungkapan yang dinilai merendahkan. Akibatnya, kelompok-kelompok etnis non-Arab yang sering menggerogoti dan merusak perdamaian. Hal ini menunjukkan tidak adanya ideologi yang dapat memberi makna persatuan. Kemudian yang ketiga, karena kesulitan ekonomi. Jadi, pada paruh kedua masa Islam di Spanyol, para penguasa membangun kota dan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan sangat serius sehingga lalai membina perekonomian. Akibatnya, timbul kesulitan ekonomi yang amat memberikan dan mempengaruhi kondisi politik dan militer. Yang keempat, karena tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Hal ini menyebabkan perebutan kekuasaan di antara ahli waris. Bahkan karena inilah kekuasaan Bani Umayyah runtuh dan Muluk al-Tawaif muncul. Granada yang merupakan pusat kekuasaan Islam terakhir di Spanyol jatuh ke tangan Ferdinand dan Isabella. Dan yang terakhir, karena keterpencilan. Spanyol Islam bagaikan terpencil dari dunia Islam yang lain. Ia selalu berjuang sendiri tanpa mendapat bantuan kecuali dari Afrika Utara. Dengan demikian, tidak ada kekuatan alternatif yang mampu membendung kebangkitan Kristen di sana. Perkembangan di bidang ekonomi. Perkembangan baru Spanyol juga didukung oleh kemakmuran ekonomi pada abad ke-9 dan abad ke-10. Perkenalan dengan pertanian irigasi yang didasarkan pada pola-pola negeri timur mengantarkan pada pembudidayaan sejumlah tanaman pertanian yang dapat diperjualbelikan, meliputi buah ceri, apel, buah delima, pohon ara, buah kurma, tebu, pisang, kapas, rami, dan sutra. Beberapa kota seperti Seville dan Cordova mengalami kemakmuran lantaran melimpahnya produksi pertanian dan perdagangan internasional. Dalam masa lebih dari 7 abad kekuasaan Islam di Spanyol, umat Islam telah mencapai kejayaannya di sana. Banyak sekali prestasi yang mereka peroleh, bahkan pengaruhnya membawa Eropa dan dunia kepada kemajuan yang lebih kompleks. Adapun kemajuan intelektual yang pernah dicapai masyarakat Spanyol saat itu adalah: yang pertama adalah filsafat. Islam di Spanyol telah mencatat satu lembaran budaya yang sangat brilian. Ia berperan sebagai jembatan penyeberangan yang dilalui ilmu pengetahuan Yunani Arab ke Eropa. Minat terhadap filsafat dan ilmu pengetahuan mulai dikembangkan pada abad ke-9 selama pemerintahan Muhammad ibnu Abdurrahman. Kemudian atas inisiatif Al-Hakam, karya-karya ilmiah dan filosofis diimpor dari timur dalam jumlah yang besar, sehingga
Cordova dengan perpustakaan dan universitasnya mampu menyaingi Baghdad sebagai pusat utama ilmu pengetahuan di dunia Islam. Tokoh utama pertama dalam filsafat Arab Spanyol adalah Ibnu Bajjah. Ia dilahirkan di Saragossa, kemudian ia pindah ke Sevilla dan Granada. Yang kedua yaitu ilmu sains. Ilmu kedokteran, musik, matematika, astronomi, kimia, dan lain-lain juga berkembang baik di Spanyol saat itu. Orang yang paling masyhur dalam bidang ilmu kimia dan astronomi adalah Abbas Ibnu Farnas. Dialah yang menemukan pembuatan kaca dari batu. Ibrahim Ibnu Yahya Al-Nakas terkenal dalam ilmu astronomi. Ia dapat menentukan waktu terjadinya gerhana matahari dan lamanya. Ia juga berhasil membuat teropong modern yang dapat menentukan jarak antara tata surya dan bintang-bintang. Ahmad Ibnu Abbas dari Cordova adalah ahli di bidang obat-obatan. Al-Hasan bin Abi Ja'far dan Al-Hafiz adalah ahli kedokteran dari kalangan wanita. Yang ketiga yaitu fikih. Di bidang fikih, Islam Spanyol dikenal sebagai penganut mazhab Maliki yang dikenalkan oleh Ziyad Ibnu Abdurrahman. Perkembangan selanjutnya ditentukan oleh Ibnu Yahya yang menjadi qadli pada masa Hisham Ibnu Abdurrahman. Adapun ahli fikih lainnya diantaranya adalah Abu Bakar Ibnu Qutiyah, Munzir Ibnu Sa'id, Al-Baluti, dan Ibnu Hazm. Dan yang keempat adalah musik dan kesenian. Di bidang musik dan seni suara, tokoh yang terkenal adalah Al-Hasan Ibnu Nafi yang dijuluki Zaryab. Ia juga terkenal sebagai pengubah lagu. Kemudian ilmu yang dimilikinya diturunkan kepada anak-anaknya dan budak-budak sehingga kemasyhurannya tersebar luas. Itulah presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.